Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Azza wa Jal yang kiranya sampai saat ini masih memberikan kepada kita beragam aneka macam segala kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan tersebut semoga kiranya adalah bagian dari Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Karena kita tahu ketika Allah tidak lagi menginginkan kebaikan buat kita, maka Allah akan buat kita mudah melakukan segala kemungkaran, segala hal-hal yang kiranya membuat kita semakin jauh dengan Tuhan kita, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin berat untuk melakukan berbagai macam kebaikan, baik dalam hal ibadah, untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu, atau bahkan hanya sekedar membuka handphone kita untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk manfaat akhirat kita, menambah keimanan, membersihkan karat-karat kotoran di hati kita yang semakin menebal disebabkan dosa yang banyak kita lakukan. Allah musta'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di zaman yang luar biasa ini, yang tak seorang pun di antara kita selamat dari fitnah. Fitnah yang kiranya menggerogoti keimanan kita kepada Allah. Fitnah yang kiranya membuat kita ragu kemana kaki akan kita langkahkan. Fitnah yang kiranya tidak membuat seseorang itu selamat walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ya, walaupun dia berada di dalam kamarnya bahkan. Fitnah yang kiranya membuat kita semakin sulit mencapai tujuan impian kita. Fitnah yang kiranya membuat harga atau nilai semakin tinggi dari tujuan kita mendapatkan surganya Allah. Ya, kita berbicara tentang mahalnya, tingginya nilai barang dagangan Allah, yaitu surga. Surga adalah barang dagangan Allah. Dan harganya semakin lama semakin berat, semakin mahal, semakin sulit untuk kita dapatkan. Jangan kau pikir, wahai saudaraku, untuk bisa mendapatkan surga kita hanya cukup bersantai-santai saja, berleha-leha menghabiskan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika mati lalu kita masuk surga. Tidak, tak semudah itu. Jelas Allah katakan apa? Am hasibutum ayyadkhulal jannah. Apakah engkau mengira, wahai manusia, engkau semudah itu dimasukkan ke dalam surga? Padahal belum datang kepadamu apa yang datang kepada umat terdahulu. Sesuatu yang kiranya menguji keimanan mereka, membuat darah mengalir dari tubuhnya, membuat dia harus meneteskan air mata, bahkan air mata darah,
Dan tak sedikit dari mereka harus mengorbankan segala sesuatunya. Mengorbankan hartanya. Yang dia dari orang kaya raya. Sebutlah diantaranya Mus'ab bin Umair. Sebutlah diantaranya Abdurrahman bin Auf. Orang yang dulunya kaya raya. Mus'ab bin Umair. Yang diceritakan dia adalah pemuda yang gagah, ganteng. Kemudian selalu berpenampilan menarik. Karena dia anak orang kaya. Selalu wangi, rapi. Dan dipandang oleh orang-orang di sekitar. Namun ketika dia hijrah, ketika dia meninggalkan segala kemewahannya, di Mekah dia berpindah ke Madinah, apa yang terjadi? Bahkan ketika kematiannya, para sahabat menangisinya. Dia yang dulunya dengan gelimangan hartanya, dengan begitu banyak kekayaan yang dia miliki. Ketika kematiannya, kain kafannya yang terbuat dari bahan yang amat sangat buruk, ketika ditutupkan ke kepalanya, kakinya akan terlihat. Ketika ditarik menutupi kakinya, maka kepalanya akan terlihat. Para sahabat menangis ketika itu. Rasulullah bersedih. Kemudian dia dikuburkan sebagaimana mestinya. Dengan apa yang dia kenakan ketika itu. Allahu Akbar. Ini dia orang-orang yang kiranya mereka menebus dirinya dengan surga. Mereka tebus dengan harga yang mahal. Sebutlah Habab bin Araj. Yang Umar mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat manusia yang paling buruk. Luka di tubuhnya melebihi luka yang dimiliki oleh Habab bin Araj. Apabila dia genggamkan kepalan tangannya, itu bisa masuk ke dalam jasadnya, ke dalam tubuh Habab bin Araj. Karena luar biasanya siksaan kafir Quraisy ketika itu kepadanya. Dia memiliki bekas luka yang dalam di dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Walaupun begitu, Rasulullah mengatakan apa kepada mereka? Kaum seperti ini. Rasulullah katakan apa? Antum tastajilun. Kalian adalah kaum yang amat sangat tergesa-gesa, tidak sabar. Mereka seperti itu, Rasulullah mengatakan masih belum sabar. Bagaimana dengan kita, wahai saudara? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan di segmen yang kedua. Kita kali ini di acara Nu'min Sa'ah bahas atau tema kita adalah tentang betapa mahalnya atau betapa tingginya nikmat, yaitu surganya Allah. Yang mana harga yang harus kita bayar adalah harga yang tidak sedikit. Kita tadi telah menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu dalam usaha mereka untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah, untuk bisa mendapatkan balasan yang Allah janjikan. Sebagaimana Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Imran, Allah katakan dalam ayat ini, yaitu ayat 142 Al-Imran, Am hasibtum an tadkhulal jannah. Apakah kalian mengira kalian akan dengan mudah dimasukkan ke dalam surga?
padahal belum jelas, belum nyata, belum terbukti. Apakah kalian termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang kiranya mengorbankan segala sesuatunya di jalan Allah? Atau juga belum jelas di antara kalian orang-orang yang dia bisa bersabar dengan apa yang telah Allah ujikan kepadanya? Ya, coba lihat Imam Asy-Sya'di, ulama tafsir, mengatakan ayat ini menerangkan kepada kita, betul-betul menekankan kepada kita bahwasanya kau tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Engkau tidak akan mungkin masuk ke dalam surganya Allah kalau belum datang, belum teruji pada dirimu bagaimana engkau berjuang, berkorban untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Kalau belum engkau bisa bersabar dengan pedihnya menahan, menjalani ujian yang Allah berikan kepadamu. Ya, hanya mereka yang berhasillah dalam ujiannya, dalam bersabarnya, dalam berkorbannya. Ya, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, dan tidak sedikit di antara kita yang gagal. Tidak bisa, tidak berhasil ketika Allah uji dengan ujian. Tidak sedikit dari kita yang berpaling. Orang-orang yang dia mengatakan saya ingin hijrah. Hijrah yang dia anggap setelah hijrah dia akan hidup enak. Tidak. Tidak ada orang yang setelah hijrah dia hidupnya enak. Itu adalah masa-masa di mana dia akan dibersihkan. Tinggal dia pilih, dia mau dibersihkan di dunia kah atau nanti di akhirat. Yang itu jauh lebih sakit, lebih pedih. Dan tidak ada jaminan untuknya. Maka orang-orang yang hijrah, Allah ingin mengetahui seberapa serius dia, seberapa dia benar-benar sungguh-sungguh dalam bertaubat di jalan Allah. Hijrah itu kan adalah intinya pertaubatan. Bagaimana dia berubah, bagaimana dia ingin menebus kesalahannya. Dan tidak bisa hanya sekedar ya aku hijrah, hanya sekedar dengan sering mengucapkan lafaz istighfar sudah beres itu masalah. Tidak. Ada masa hukuman. Dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya dia bisa diampuni, dia bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi kita tetap akan mengalami, akan menjalani yang namanya masa hukuman. Paling minimal kita nanti akan melihat apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu sudah cukup menjadi hukuman untuk kita. Hukuman yang berat. Kalau Anda pernah melihat atau menyaksikan atau bertanya langsung kepada orang-orang yang mengalami hal tersebut, yaitu orang-orang yang diaudit hartanya, para pejabat yang diaudit oleh KPK atau badan hukum. Mereka periksa satu persatu dari mana datangnya, kemana dia belanjakan uang yang dia dapatkan itu, atau harta-hartanya, semua ditanya. Maka dia akan merasakan itu adalah hal yang membuat dia bahkan sulit untuk bernapas. Tersiksa dia dengan hisab itu, dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dia jawab. Ketika salah dia jawab, dia akan terkena hukuman dan sebagainya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian yang harus kita bersabar dengan. Kita katakan, surga itu mahal. Surga itu adalah barang dagangan Allah. Dan kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan kesungguh-sungguhan yang kita miliki. Ya, kalau secara materi mungkin itu dianggap gratis.
pergi ke masjid melangkahkan kaki tidak perlu biaya. Masuk ke dalam masjid masuk ke dalam masjid harus bayar. Sebagaimana orang membayar untuk dia nonton konser dengan harga yang mahal. Atau seperti seorang yang datang ke kajian, tidak seperti dia datang untuk melihat sirkus atau tontonan atau masuk ke clubbing dan lain sebagainya. Itu murah. Tapi yang dimaksud mahal di sini adalah karena sedikitnya orang bisa melakukannya. Kita ingat kaidah, semakin banyak maka semakin murah. Semakin sedikit maka akan semakin mahal. Itu kaidahnya dalam hal jual beli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir, Nu'min Sa'ah, yang kita membahas bahwasanya surga itu adalah barang dagangan Allah yang amat sangat mahal. Dan untuk mendapatkannya, kita harus membayar dengan harga yang mahal pula. Dengan harga apa? Dengan pengorbanan, perjuangan, bahkan juga dengan kesabaran. Tidak bisa seseorang dikatakan dia bersabar ketika dia masih mengalami hal-hal yang mudah baginya. Sabar yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hentakan yang pertama yang di situ menentukan seseorang itu apakah dia lulus dengan kesabarannya atau tidak. Sebagaimana seorang ibu pernah dia ditinggalkan mati oleh anaknya, kemudian dia menangis, lalu Rasulullah datang dari belakang karena dia tidak tahu, ibu ini tidak tahu yang mengingatkan dia adalah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sabar wahai ibu. Dia katakan, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Maka Rasulullah meninggalkannya, pergi. Lalu ada temannya yang mengatakan, kau tahu siapa yang mengatakan tadi? Itu adalah Rasulullah. Maka dia kejar Rasulullah, kemudian kata, ya Rasulullah, aku akan bersabar. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis itu tadi. Rasulullah katakan, sabar itu adalah hentakan yang pertama kali engkau merasakannya. Ya, ketika itu engkau bisa mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu engkau bersabar. Dan kita katakan tadi butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Kau harus mengorbankan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang amat sangat engkau cintai. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadisnya Rasulullah katakan, berjuanglah, berusahalah untuk kiranya engkau bisa selamat dari neraka, walaupun hanya sekedar dengan sebutir kurma. Maksudnya apa? Rasulullah ingin menegaskan kepada kita umatnya, berusahalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, agar kiranya kita bisa menebus diri kita, menyelamatkan diri kita, walaupun hanya sekedar bersedekah dengan sebutir kurma. Mungkin orang menganggap sebutir kurma itu tidak ada artinya. Suatu yang remeh. Mungkin kalau kita di sini di Indonesia, satu buah pisang misalnya yang kita sedekahkan setiap hari Jumat, walaupun hanya itu, atau minuman gelas itu yang kita sedekahkan, itu yang kita mampu misalnya. Walaupun dengan itu, Rasulullah katakan. Karena apa? Karena nantinya kita akan dihadapkan dengan keadaan tidak ada la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Waktu, masa, keadaan enggak lagi bermanfaat, tak lagi berguna. Harta yang banyak kita miliki atau kita punya keturunan,
anak-anak yang luar biasa, gemilang prestasinya. Tapi itu tidak ada berguna lagi untuknya. La yanfa'u. Tak berguna bagi dia di masa itu. Tak bisa menolongnya, tidak bisa menyelamatkannya dari ancaman neraka yang begitu besar di hadapannya. Kenapa? Karena semasa waktu Allah masih berikan kesempatan untuknya, dia tidak gunakan. Dia punya harta, dia tahan-tahan hartanya. Padahal harta sejati dia adalah harta yang dia bawa mati. Bukan harta yang dia tinggalkan ketika mati. Ingat kaidahnya, harta sejati yang dia miliki adalah harta yang dia bawa mati. Ada istilah orang mengatakan, itu apa menimbun-nimbun harta, kan gak dibawa mati. Tidak. Engkau timbun harta sebanyak mungkin dan kau bawa ke alam kematian. Karena itu yang bermanfaat untukmu. Kalaulah harta yang kau timbun banyak-banyak itu, kemudian mati kau tinggalkan, lalu apa yang terjadi? Itu harta dibagi-bagi. Ada sebagian yang bahkan mereka itu menjadi malapetaka. Harta yang dia tinggalkan itu yang banyak, itu malah menjadi sebunuh-bunuhan keluarganya, anak-anaknya. Karena apa? Karena ternyata semasa hidupnya dia hanya fokus untuk mengumpulkan harta. Bahkan dia tidak mempedulikan pendidikan agama anaknya. Nah ini dia poinnya. Tidak bermanfaat hartanya dan tidak pula bermanfaat keturunannya. Alangkah meruginya orang-orang yang seperti ini. Maka cobalah berusaha. Selagi Allah masih berikan kesempatan kepadamu, wahai saudaraku. Harta yang kau miliki, coba benar-benar kau maksimalkan. Berusaha agar kiranya harta ini menjadi harta yang bisa menolong. Anak-anak yang Allah telah berikan ini adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Coba berusaha bagaimana anak-anak ini kau persiapkan nantinya menjadi investasi akhirat. Kau telah jadi tulang belulang, anak-anakmu ini tetap mendoakanmu, tetap menjaga ibadahnya, yang kiranya itu yang menjadi terus investasi, pahala yang terus kau akan panen. Walaupun kau dah tidak lagi berusaha. Ini bagian dari amal jariahmu. Harta tersebut begitu juga. Timbul pertanyaannya, apakah kau telah mempersiapkan segala sesuatunya setelah nantinya kau akan mati? Atau kau masih terlena dengan dunia? Kau merasa hidupku masih panjang, masih lama, masih jauh. Sehingga terus kau bangun angan-anganmu, hayalanmu dalam benakmu. Sehingga kau terus dikejar-kejar waktumu untuk menimbun harta. Alangkah sedihnya orang seperti ini. Orang-orang yang dia ditipu dengan dunia. Dia lupa ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan dagangan Allah. Orang yang berdagang dengan Allah, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Ini yang dikatakan Hasan Basri. Kalau kemarin aku berdagang dengan manusia, mengharapkan untung dari manusia, maka hari ini saksikanlah aku akan berdagang dengan Allah yang aku tidak akan rugi selama-lamanya. Karena berdagang dengan manusia ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tapi berdagang dengan Allah, engkau tidak akan rugi selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kiranya terus Allah jaga. Kita termasuk orang yang berdagang dengan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, dan mendapatkan dagangan keuntungan dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.